Pada pengajian kali ini kita akan membahas tentang kedua kalimat syahadat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kedua kalimat syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, pada pengajian kali ini kita akan belajar untuk memahami tentang arti dalam kedua kalimat syahadat tersebut. Makna asyhadu alla ilaha illallah, adapun arti dari syahadat yang pertama yaitu asyhadu alla ilaha illallah huwa anta lama wa taqtaqida wa tu'mina wa tusaddiqa ala ma'buda bihaqqin illallah. Arti dari syahadat pertama yaitu asyhadu alla ilaha illallah, yaitu hendaknya seseorang itu mengetahui, kemudian meyakini, mempercayai dan membenarkan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib untuk disembah, yang berhak untuk disembah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mausufun bil kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin, yaitu Allah yang maha sempurna dan terhindar dari segala sesuatu yang bersifat kurang. Jadi kita harus mengakui, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang wajib atau yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Wa anallaha wahidun la syarika lahu fi ibadatihi wala fi mulkihi. Dan kita juga harus meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha esa, yang maha tunggal. Tidak ada sekutu baginya, baik di dalam beribadah kepadanya maupun di dalam meyakini tentang kekuasaannya. Nah, ini makna atau arti dari syahadat tauhid atau syahadat yang pertama yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Nah, artinya adalah kita harus meyakini, kita harus mengetahui, kemudian meyakini dan mempercayai serta membenarkan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Dan Allah itu adalah zat yang maha esa, artinya tidak ada sekutu, tidak ada anak, tidak pula diperanakan. Allah itu adalah zat yang maha esa. Dan seseorang yang telah mengakui itu semua, maka jangan sampai atau tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kebanyakan yang demikian ini orang itu bisa mengerjakannya, tapi dalam ibadahnya kadang-kadang yang masih banyak yang kurang. Padahal harusnya ini kita tidak boleh menyekutukan Allah di dalam kita mengerjakan ibadah kepadanya. Contohnya, banyak orang beribadah tapi niatnya bukan karena Allah semata. Itu berarti mengakui bahwa yang disembah itu ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kalau kita beribadah harus niatnya ikhlas, murni bertujuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beribadah niatnya
bukan karena Allah, misalnya ada yang karena selain Allah, berarti itu kan kita menyembahnya, beribadahnya itu tujuannya kepada selain Allah. Padahal hendaknya kita tidak boleh menyekutukan Allah di dalam kita beribadah kepadanya. Kemudian selain itu kita juga tidak boleh menyekutukan Allah atau menduakan Allah di dalam kita meyakini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang lebih banyak lagi di antara kita mungkin yang masih melanggar ini, masih mengerjakan ini. Contoh, kadang-kadang misalnya ini, contoh ini cuma sekedar contoh. Kadang-kadang ada orang sakit, begitu sakit minum obat sembuh. Dia bilang, dengan obat ini saya jadi sembuh dari sakit. Benar-benar hebat ini obat. Nah, dengan kita meyakini bahwa yang menyembuhkan penyakit kita itu obat, itu berarti kita sudah menyekutukan Allah di dalam kekuasaannya. Kita menganggap bahwa ada yang berkuasa selain Allah, yaitu obat yang diminum tadi. Padahal yang menyembuhkan itu bukan obat. Obat itu cuman sebagai usaha dan ikhtiar. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal semacam itu yang masih banyak terjadi di antara kita. Kadang-kadang kita juga sakit, misalnya ada seseorang yang sakit. Contoh ini, ada orang sakit kemudian pergi ke dokter. Setelah berobat ke dokter si A misalnya, terus sembuh. Dia bilang dengan orang lain, saya kemarin sakit, setelah berobat ke dokter si A, sehari kemudian langsung sembuh. Dokter itu memang hebat itu. Aku kalau ndak ke sana ndak sembuh kayaknya. Itu juga berarti kita meyakini bahwa dokter itu adalah yang menyembuhkan penyakit. Berarti menganggap ada selain Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan penyakit. Padahal yang berkuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi arti dari asyhadu alla ilaha illallah, kita harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dan kita juga harus meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang Maha Esa, yang tidak bisa untuk disekutukan atau tidak menerima sekutu baginya. Baik kita di dalam beribadah, baik di dalam kita beribadah kepadanya, maupun di dalam kita meyakini tentang kekuasaannya. Jadi bahwa semua itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang maha sempurna, yang maha segala-galanya. Jadi kita harus yakini, kita harus pahami. Kemudian kita belajar syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adapun arti atau makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita hendaknya meyakini, mempercayai dan membenarkan bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh makhluk, yang lahirnya di Mekah, diutus juga di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, dan wafatnya pun di Madinah, wafat dan dimakamkan di Madinah. Dan kita juga harus meyakini bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang benar dan harus dibenarkan terhadap semua apa yang beliau sampaikan kepada kita.
Dan kita juga wajib taat terhadap apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan terhadap apa yang beliau larang. Nah, ini arti dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah yang diutus untuk seluruh makhluk. Yang mana kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lahirnya di Mekah, diutus juga di Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah, wafat dan dimakamkan juga di Madinah. Kemudian kita juga harus meyakini, harus membenarkan terhadap apa yang beliau sampaikan kepada kita semua sebagai umatnya. Selain itu kita juga wajib taat terhadap apa yang diperintahkan dan kita juga wajib taat untuk meninggalkan terhadap apa yang beliau larang. Ini arti dari kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pengajian sore hari ini kita membahas tentang arti dari kedua kalimat syahadat. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, itu artinya bahwa kita harus meyakini, membenarkan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib atau yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Dan kita juga wajib menauhidkannya, artinya mengisahkan Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, baik di dalam kita mengerjakan, baik di dalam kita mengerjakan ibadah kepadanya, ataupun di dalam kita meyakini tentang kekuasaannya. Adapun arti dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita harus meyakini, mempercayai bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah untuk seluruh makhluk. Yang mana kanjeng Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan di kota Mekah dan diutus juga di kota Mekah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, wafat dan dimakamkan juga di kota Madinah. Dan sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah benar, orang yang jujur. Artinya kita juga wajib membenarkan terhadap apa yang beliau kabarkan atau yang beliau sampaikan kepada kita semua. Dan kita juga wajib taat terhadap apa yang beliau sampaikan, yang beliau perintahkan. Dan kita juga wajib taat untuk meninggalkan terhadap apa yang beliau larang. Wallahu a'lam bishawab.